Balik maneh karo aku kanca-kanca Bimpro Dede Arya Setiawan neng acara Asbak aspirasi bapak-bapak segelas kopi nggawa 1000 aspirasi. Kedatangan tamu istimewa berbobot seweger sehat sentosa. Nah niki atas nama sinten? Nek kok juga keren. Ini kalau Pak Edi ini manggilnya pribadi ini Bali Pak Dede Dede mau Dede panas Mas Dede. Wah jan iki hawane pancen panas marai pilek ngeser dhuwur. Aspirasi Bapak muda pinter nggih. Pripun kabare pripun tak teko itu kesuwen. Alhamdulillah saya mawon kula. Alhamdulillah. Niki jawane niku enten acara asbak aspirasi bapak-bapak. Nah niki Aspirasi ngene nggih. Aspirasi bapak-bapak niku tergambar saking kumpulan-kumpulan bapak-bapak ingkang niku seneng ngopi kalih cerita-cerita. Nah niku sing marai ide-ide niku muncul. Ning niku ngopi sing manfaat. Idene ide sing positif. Alhamdulillah. Lah niki jawane niku ngundang panjenengan. Lah mbok menawi kan aspirasi ini kan kata pengalamannya kata nggih kula tingali kok tambah seger, tambah sehat, senyum setiap hari. Susu obatnya apa? Nanti nggih. Lah nggih, niku lho pripun. Terima kasih matur suwun Mas Didi. Luar biasa yang telah menghadirkan narasumber yang berbobot ini. Asli berbobot. Aspirasi bapak-bapak. Nggih sing jelas disyukuri, semakin kita mensyukuri. Ora kok nyukuri kancane mboten iki. Disyukuri. Alhamdulillah nikmat ingkang sampun dipun paringaken niki kedah dipun syukuri apapun. Amargi teng donya niki mboten wonten tiyang ingkang mboten wonten masalah. Semua manusia pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Tentu saja juga penyelesaiannya sendiri-sendiri. Kan ngaten kita? Jadi disyukuri ayam malah lemu. Asline niku masalah nggih enten ada. Ning ben ketara gagah bapak-bapak jangan mengeluh. Enggak boleh mengeluh. Kalau punya istri, istrinya ngeluh, anaknya ngeluh, bapaknya melu ngeluh, nangis jenenge itu enggak jadi aspirasi, enggak jadi bapak itu. Tinggal ngopi, gelas malih mulai. Pasti ada sesuatu solusi yang muncul. Itulah karena bapak-bapak intinya dipun paringi kelebihan di dalam berpikir. Kadang kula ngeten lho, kula malah curhat. Kadang kula ngeten. Lek misale wonten masalah, asline kan wong lanang niku misale masalah, asline pengen critane sik piye ngoten to. Lah niku kadang kula mendel teng guritan. Nangis gitu terusan. Muang rodok brabak sih jane. Ini muga-muga ora kesambet ya. Rodok brabak lamun tapi karo ngopi iki wah jan enteng. Luar biasa. Memang intinya ngopi itu bukan karena minumnya, tapi ketenangan batin akan muncul aspirasi-aspirasi yang baru, punya solusi-solusi baru dengan ketenangan. Jadi ngopi itu memang penting, Mas. Berarti napa sami mawon, maksud kula napa sami mawon. Misale kula gadah masalah. Kula ngendeng ning mburi, ora mung sapa-sapa karo ngopi, loro ki moro-moro mari dhewe ngoten. Bisa. Saged mawon itu salah satunya solusi bahwa kita tenang itu diamnya laki-laki itu mencari solusi, Mas. Bukan berarti laki-laki tidak punya solusi. Laki-laki harus banyak solusi karena kita diberikan kelebihan kagem panjenengan laki-laki semua bapak-bapak untuk bisa memecahkan sesuatu.
dengan ngopi, dengan diam, atau biasanya dengan mandi, gitu. Atau keramas, jadi kadang nggak punya solusi. Kalau saya itu beda. Kalau jenengan kan ngopi di pinggir jalan atau di belakang rumah, saya enggak. Tak buat atus keramas, solusi pasti ada. Beda nih. Bener tadi Kak. Asli. Intinya apa? Kalau hati adem, otak adem, pikiran adem, muncul sesuatu yang lebih baik. Nggih. Aslinya berarti kan intinya sami mawon. Sami mawon ketenangan batin. Lah nggih. Lah misale kopi kan niku kan padosnya nggih ketenangan. Iya. Lah misal jenengan niku contohnya sami kali asus keramas. Lah niku bundule anyes, awake anyes, atine melok anyes. Nah, niku sing Aslinya bagus. intinya sami. Kalau kita hati adem, pikiran adem, solusi pasti akan muncul, kan ngoten Mas. Nah, itu bedanya laki-laki, karena laki-laki itu mampu menahan, ngempet, nggak omong niku kuat Mas. Ini ngomong itu ada bisa. Terus Kalau itu apa yang itu bocor Mas? sampai lo mau ditereng guys. Berarti termasuk bapak-bapak juga. Saya kira gitu. Ini makanya ditunjuk kalian rencana-rencana awakmu jadi harus asbab bisa stop. Yang penting pengalamanmu jadi bapak ini lebih pengalaman yang pahit ya. Karena kopi itu biasanya pahit. Enggak. Tapi kan niki kersane menginspirasi, kersane dados aspirasi ngoten jawane niku. Nah niki ngeten Pak, niki teng griya sakniki pun kesibukane napa? Kesibukan yang jelas nganu Mas. Laki-laki itu harus tetap bekerja. Panggah ubet gitu. Nggih, mbok sungkir balik sikil digawe mlaku, sirah digawe mikir. Wis wae enggak ngerti panas, enggak ngerti hujan, sing penting nyambut gawe. Pados rezeki ingkang barokah ingkang kagem keluarga. Alhamdulillah. Jadi iso kagem bapak-bapak saangel-angel bapak-bapak anggenipun makaya enggak usah diceritani anak bojo. Gak kolumangan Mas. Ning omah kudu tetep gagah. Kaya nyambut gawe penak padahal karo jungkir wae. Delok nih, ipah itu tidak masalah. Yang jelas saya pulang harus bahagia. Sirine ngono, bari mbrebes aja. Nah, itulah harus bapak-bapak harus seperti itu. Gak boleh, gak apa-apa kita di sana harus mengeluarkan keringat, kita harus dimaki orang mungkin dengan pekerjaan kita, tidak apa-apa. Tapi seorang bapak-bapak jangan sampai mengeluh di hadapan anak istri. Itu kunci. Pemirsa, jan luar biasa nih. Sing gampang bintang tamune wis seger, berbobot, materine yo berbobot. Jan golek inspirasi kula. Kula ngaten iki lek misal teng griya, ngaten nggih. Misal teng griya wis ning omah besut, mulih-mulih ning saiki ngaten Pak, teng nyambut gawe wis kesel. Mulih bojoe cangkeme kena dikuncet. Lah aku iki bae jan marai solusinya penak Mas. Solusinya pertama orang perempuan itu wong wedok itu penting lek bersungguhnya duit entek. Kayak awake dhewe duwe ya ora duwe duit. Nggih lah. Nah, intinya apa? Di dalam rumah tangga niku yang penting diusahakan gojek. Wong lanang iki jangan sampai sepaneng terus koyok rojo yang bisa tinggal marah jangan. Yang menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, membuat harmonis, membuat tanda tawa adalah seorang ayah. Ayah itu jangan ditakuti, tapi dihormati. Kalau ditakuti itu gak lek enek wedi, lek gak enek jarno Pak Niramule tak popo. Itu karena ditakuti. Enggak dihargai. Kalau dihargai, kita pulang semua menyambut. Dia nggak akan menciptakan wajah sing jalan atur niwa mesemut nyontong lengos rupane madul-madul rambutnya wis ra turian wong lanang nambah stres nih. Nah, karena kita dihormati dia akan berupaya sebaik mungkin menyambut kedatangan kita dan selalu mengharap kepulangan kita. Ini kalau tips bapak-bapak nih. Mana sih manten-manten angel. Ini sakit dados tipe Pak nih. Alhamdulillah 19 tahun Mas saya sudah menikah. Alhamdulillah. Dengan orang yang satu. Dengan liane kan bolak-balik karo sapa ndak ero. Yang satu. Lah pengine asline ngeten. Ya coba terbanyak. Wonge ngrungokne. Enggak, yang jelas memang kita laki-laki harus beda dengan perempuan. Jelas ya Mas. Lek foto bahaya harus beda semuanya.
Apalagi dalam menghadapi rumah tangga, saya yakin tidak ada yang tidak punya masalah, walaupun baru, lama, dan soyok. Tapi bagaimana kita mengendalikan supaya rumah tangga kita itu lebih baik? Karena apa? Kalau panjenengan itu akan lama dengan anak, dengan istri. Dengan anak itu mungkin kalau anak udah dewasa, wis gede, wis payu, dirabi wong, tiga bujuni. Tapi saya dengan istri saya, jenengan kalau istri jenengan itu sampai akhir hayat. Pokoknya sampai nggak rapinya. Amin. Nggak rapinya lain cerita, nih. Kita akan lama dengan istri. Bagaimana kita menciptakan suasana di dalam rumah tangga itu senang. Jadi atas ngeten iki kula nggak ndang mulih bojoku selalu merindukanku. Wah, asik ra. Piye carane? Padahal usia saya udah 45. Empon 19 tahun. Empon 19 tahun sudah mengalami orang yang sama. Harusnya suwi-suwi wae. Lah nggih. Tapi kok aku enggak, suwi-suwi kok aman gitu kan. Istri saya juga gitu. Malah cocok nyelot tresno ngoten lho. Luar itu Mas. Ya kene enggak dudu carane. Sing nomor balik layar ya. Itu lihat trik. Jadi ciri-ciri kita itu bahagia dengan keluarga adalah membangun komitmen, terutama dengan istri. Kita akan lama dengan istri Mas. Tidak mungkin karena bapak ibu kita. Wes bapak ibu kita nanti usia sekarang pasti akan meninggalkan kita. Anak-anak kita sing saiki gede, sekolah, urung sampai membalas budi orang tua, dia sudah punya jodoh, dibawa sama suami atau istrinya. Tapi kalau kita sama istri, kapanpun kita akan selalu bersama sampai akhir hayat. Dah nih kita bayangin Mas, lek karo bojo rakur, besengut, ke urip bendino, ke awore ya enek kuwi, sak ranjang, neng diri wong lek ora bahagia dalek susah. Ciri-ciri orang sing lemu ini berarti dalam rumah tangganya ayem. Ayem. Ya boleh sampai ndablek. Dilokone bojone ndablek mungkin bisa juga. Kupinge dirutuk kadang. Nggih, wonten mawon sing kadang nggih kula walaupun nggih ngaten iki jenengan alhamdulillah sampun 19 tahun. Nggih mugi-mugi seterusnya tetap romantis harmonis. Lah kula lho 3 tahun nikah ini janten dinten lho geger enak misal sakit kepu-kepuan sapu itu bumbu cinta tidak tapi setiap malam melimpah dan mesra masih kepu-kepuan enggak maksudnya mesra-mesraan lah awan memang tukaran lah ini seadem ayat jawane nggih kalih guyon bumbune. Yang jelas kita beda-beda dalam menafsirkan dan mempraktekkan bahagia bersama istri Mas. Kalau jenengan mungkin bahagia dengan kepu-kepuan di awal, bengi sayang-sayang itu silakan komitmen berdua. Kalau gak ngono gak ngangen. Jadi wajib punya bagi saya sama istri saya ketika kita pulang sama-sama kerja, kita ketemu itu tanpa anak-anak. Ketika anak-anak ada, silakan di ruang sebelah. Papa sama mama mau cerita dari hati ke hati. Pasti perempuan itu akan cerita Mas. Kuwi to. Jangan ditolak, jangan dipotong. Puaskan dia. Kita pendengar laki-laki harus bisa punya sesuatu menjadi pendengar setia istrinya. Pasti cerita. Jangan dibantah. Lah nenten bendinten lho, Pak. Bantah sampai meh walah lho. Sing repot kadang sing diceritani padha karo istri diceritani. Ojo kok enggak wes yo jangan. Wanyel pambah. Jangan dia akan tersinggung. Sering istri saya itu menceritakan 3 kali 4 kali hal yang sama. Tetap oh iya tuh Bu, iya. Terus nanti kita butuh solusi apa enggak Bu? Enggak, saya bisa sendiri. Kadang hasilnya sebenarnya kalau misalkan mereka cerita itu belum tentu butuh solusi gitu. Belum tentu hanya ingin didengarkan. Pasti saya kerja ngene iki kula karo mancing, ya macul ya macul. Sekring. Macul beda. Macul ya ngojek, ya kita lakukan yang penting mendapat rezeki yang halal. Kita sendiri pulang pasti punya persoalan. Tapi dahulukan seorang istri menyampaikan sesuatu. Dia akan mendatang. Jadi saya datang pulang kerja wajib Mas ngobrol berdua di ruang tamu. Dia cerita, ya aku tadi gini-gini di sekolahan, gini-gini saya ketemu sini. Dengarkan saja. Oh ya. Ben marem. Pandang mata. Mau marem terus lega ya Mas. Butuh solusi enggak Bu? Enggak, saya bisa oke. Ganti aku cerita.
saya cerita Bu, saya gini. Istri saya sudah terbiasa mendengarkan, Iya. tapi dia nggak pernah memberi solusi. Karena tahu bahwa yang punya solusi adalah seorang laki-laki. No. Jadi Aslinya saja ini pun pengertian ngoten nih dalam hal seperti kesepakatan dalam rumah tangga itu penting. Kita hari ini berdasarkan pengalaman Mas, saya Iya. hampir 20 tahun, 19 tahun menuju 20. Saya tidak ngomong bahwa tidak pernah mengalami cobaan, sangat pernah dan luar biasa. Tapi bagaimana seorang istri bisa tetap menjadi seorang istri dikala kita susah, dikala kita senang, dikala kita stres, dikala kita bahagia. Kalau istrinya Anding luar biasa, tetap mendoakan. Itu kuncinya kita bisa mengarungi semua bahtera rumah tangga. Bayangno Mas, sampean wis budrek, iya toh, nek masalah gede bojone nesu njaluk apa-apa karo kitru-kitru becocok bos iso gantung Mas. Uwane bror. Awake kurun barang. Saya lihat sing rapi mesti lemu-lemu. Barang iki berarti ayam sementara. Nah, ini ngempet ayamnya ayam empet. Jangan lupa buat teman-teman konco-konco kabeh asbak bahwa suami istri itu akan ditakdirkan sampai akhir hayat. Jadi apapun yang terjadi buat komitmen berdua. Kita akan lama dengan istri. Saya sama anak luar biasa Bapak Edi, tepuk tangan dulu. Memang luar biasa Bapak Edi ini. Walaupun orangnya berbobot, ternyata materinya juga berbobot. Nah dari ngeten niku kalau simpulkan ngeten Pak. Lek tiang jaler niku berarti harus bisa lek pun sampun berumah tangga. Niku lek misal wonten masalah harus tetap bisa menjaga komunikasi kalih lawan jenisnya. ya Nggih kalih bojone maksud kula. dawuh lernas Mas. Maksud kula terus lek misale bojone cerita walaupun nggih saking waleh nggih Dino dibolan-bolan dino yo ping 10 ping 11 kuwi nggih tetep butuh dirungokne. Asline mboten butuh solusi tapi mek butuh dirungokne. didengarkan. Itulah perempuan. Lah nggih niku. Lah niki Cukup duwe aku bojo-bojoku iki. Ben krungu ngomong. jan rada banter ya Rama. Lah ngeten iki jenengan omong rada suwi kok. Bulune napa mboten? Kula batin, aku ning ndi narasumber iki ora sampai 5 menit teko. Iki mau kok guwaring ketiku. Lah nggih pripun Kadose kok ana sing jemunuk Mas iki sapa Mas? cuma kayak gini ya ampun, ya ampun, Ya ampun, kayak gini berjalan. Lah cuma kayak kopi nang sadem ya. Iki bojone sampean, Dik. Lah niki ceritane bojo kula. Sing gampang nesu-nesu Cuma nyedek ya. Wis ngali ya kono nyedek. Ampun. Atur. Iki terus dikapane sih. Langsung diunjuk mawon. Mas, Langsung ditelas nih mangke wis kathah tas ya. kalau di sini itu kopinya ya dingin ya Mas. Biasa gawene wis rada kat mangkok tapi wis aja banter-banter. Berarti kopi di Aspa ini dingin sekali. Fungsinya tutupnya nggak bisa menutupi berarti. Iki ben gak kecemplung ngalor. Es kopi panas. Es kopi panas. Es kopi panas. Enten mawon. Nah, monggo tunjuk deh. Isin. Lah, enggak usah repot-repot Mas, ngene iki biasa. Iki kok liyane metu ora. Apa ya gone kita? Nggih, angin. Nyatane lek kula duwangan, Pak. Lek misale kok wonten masalah, terus mari wonten kopi sak gandengane. Wah, jan kula cocok. Gandengane masalah. Karo prosedur. Karo fungsi ya Allah. Kok nek coba karo kaya halus. Jane ning kene jen fojo. Kulo niku enten tamu Mas dalu niku. Niku ya memang suguhannya gak ada lain kecuali kopi dan rokok. Semakin satu semakin inspirasi. Istilahnya jadi separuh yang saya keluarkan karena apa nih? sajane kurang separuh. Jane lek misale bose kok muni lampu hijau. Oke, Wis to ora tukone yo dhewe yo. Oke lho manggan kula. Lah kula sadèrèng ngene iki kan yo
Ases nyumat tapi yo alah ket mau tinggal sih. Jangan narasumbernya teko ket isu. Jan luar biasa Bapak Edi. Ngapunten niki sakjane Pak Edi ini pun katuwau ta mriki ngentosi. Lah wong Pun sampai demen ya. repot Sampai jelang demen. nggih sampai semangate kalau jenenge asbak. Pan kanca-kanca asbak iki jan perlu menyemangati lagi Pak Edi yang luar biasa. Nah semoga kedepannya tamu-tamunya nggak seperti Pak Edi ngeten iki lho. Berbobot semua. Berbobot Sembarange. nah nggih. So siapno timbangane. Nah niki dereng dibahas lho niku wau. Pekerjaane ingkang biasane dilampahi. Pekerjaannya tiap hari sama Mas, kebetulan ya saya menjadi honorer dalam satu Guru berarti nggih, guru honorer. Guru honorer. Kalau pulang saya jualan jus Mas di Jus rumah. napa niku Pak? Ya jus for you, jus buah. Jus. Oh jus. Ya Jus. yang penting saya juga bingung Mas. Ini anak saya tanya kan. Nggih nggih. Ayahku sajane kalau ditanya teman-temanku pekerjaannya apa toh, saya bingung. Saya pilih guru saja. Guru itu kayak wibawa gitu. Iya, Pertama wibawa, nggak tahu susah, tetap Iya. mau. Saya melihat guru kulo niku yo panggah sakmono, panggah no, Awet, nggih. Terus engko lek aku arep muni bakul jus kok anakku langsung anake ayah bakul apa bakul jus kok hatiku ki kaya enggak terima. Jus no jus cacing. Ya jus cacing lele tergantung. Enggak lele. Cacing ya, jus buah masih Jus rumah. buah. Saya punya apa ya toko kecil Kedai ngoten nggih, kedai jus nggih. Betul. Ya lah, tapi ini perlu sobat asbak ketahui. Nah, ini biasanya kalau buka Facebook nih, roh Pak Edi nih live teng radio nih, ini apa tuh Pak Jani? Kalau penasaran. Obatnya laki-laki itu bagaimana kita bisa tertawa sendiri. Tertawa sendiri Pak. Itu bukan hiburan Mas. Iya, Bukan maksudnya itu, Ripon. Kalau perempuan mengobati halonya hati dengan curhat ke suami. Iya. Suami harus opo wong lanang. Harus curhat tentang istri, Ditambah itu malah ngeret dia mau. Nah, laki-laki sesungguhnya aspirasi seperti masuk dalam asbak. Ini tentang aspirasi yang mungkin tidak bisa didengarkan istri saya di kenyataan. Nah, saya juga salah satu hiburan saya menyapa pendengar tua Mas. Saya juga pernah siaran 5 tahun. 5 tahun jadi penyiar campur sari. Campur sari. Saking siang kadang Sutresno, panggian malih kan Thomas Purwoten Adicara Hidang Sari. Cah kene. Berarti mau nanti jadi ini kok mau teng nganu manten itu? Oh, biasa Mas, ini tanggapan ceperan Mas. Ini nanti itu. Pripun no? Ora tahu. Dia pernah. Tapi menolong orang itu suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Nah, tapi ini kan termasuk dari pekerjaan nih Pak. Bukan pekerjaan tapi hiburan. Karena lah namanya pekerjaan itu pasti ya duitnya akeh. Ning senenge titik. Tapi ini senengnya akeh duitnya titik. Ya ngopi wae. Sing penting penimbangan engko ning omah kan muncul. Nah, ini Kan ngoten iki kan lek mereka kan aspirasine kan. aspirasi mau aku nek kono nesu ya gak ono musuhku, aku guyu cegagaan ya ora dipaetu wong karena kita dalam kotak sendirian. Oh, nggih. Iya dah Mas dikene. Tapi kan di rumah nih kok Pak Menteri. Iya, makan di sini kan tuwek-tuwek. Wonten niku antarane napa nggih? Eksekusi. Pados aspirasi napa nggih? Salah satunya cari aspirasi ketika kita ibarat orang merefresh Mas. Oh. Jadi kita ngadun nge-fresh nih supaya kita itu punya tandon aspirasi, tandon solusi karena kita buat bahagia. Lek suntuk ki carane ngilangin nggak mungkin digembos, tapi dengan bahagia. Dan bahagia itu tergantung kita. Bahagia saya menyapa pendengar saya, senyum cegagaan. Mereka menyapa saya, hayu ngana. Akhirnya saya pulang dengan fresh lagi. Istri saya curhat lagi, masih potong. Terus semuanya masuk banyak. Terus ngomong teko. Itu jadi kita harus solusi ya tahu. Ya kalau simpelnya kan, lek berarti wong asline wong lanang ya asline perlu juga. Sampai kok gampang nyimpulnya ta? Lah kula ini asline mempelajari semua hal Pak.
Dan mungkin kalau prakteknya teng griya. Tak cedoki kitabe. Oh nggih, belakang layar, Pak. Sampeyan undangannya aku ya. Mas Iki ki bersambung ngono piye ben diundang nek. niki aman mawon wis pokoke. Cetok nama cak ganti piye wong edan piye ngono. Aku mlebune podcast. Masuk teng podcast kan ana kalih acarane. Oh, masih. Wis pokoke saking jenengan damel jenengan oke mawon. Los ya. Los. Wis to. Nah, niki kula simpulne malih. Lek misale napa niku? Asline wong lanang niku perlu curhat. Asline perlu mengeluarkan unek-unek. Tapi kadang nggih lek kula cerita kancane pas ngopi. Lek jenengan teng kotak dhewe ngoten ta. Jadi memang ada kalanya kita itu harus tersalurkan yang ada di unek-unek. Nggih, tersalurkan lho. Hasrat Maksud sana. tersalurkan nih. Unek-unek kita, apalagi laki-laki. Tapi hati-hati nih setuju. Tidak semua orang yang kita ajak bicara itu bisa memegang rahasia kita. Oke, hari itu mereka jadi plek. Cik masih kita bulu. Mereka nyedek Sok cerita misalnya Pak Ade ini teman baikku, aku susah tak ceritani, aku senang tak ceritani. Oke, hari ini kita baik. Tapi suatu saat ketika kita bermasalah, aib saya sudah kamu tahu. Karena kita nggak cocok, kamu akan ngumbar aib saya kemana-mana. Hati-hati, tidak semua orang bisa. Dan cari tempat curhat itu jangan cari tempat curhat orang yang bisa membahagiakan kamu tanpa solusi, itu berbahaya. Tempat curhat yang bagus, tempat curhat di mana kadang kalau kamu salah dan kamu tahu bahwa kamu salah, tapi teman yang kamu ajak curhat itu berani menegur dan memarahi kamu, terus ada solusi, itu adalah teman yang baik. Karena teman kita curhat terus dia ngompori dia, itu bukan malah itu berarti bukan yang terbaik. Ya wis tau ngono wis pancah ngono itu berarti bukan yang terbaik. Berarti yang terbaik itu adalah teman yang punya solusi. Punya solusi dan kalau kita sebenarnya tahu loh kita salah, tapi kok dia dukung berarti dia nggak benar. Tapi kita kadang mencari orang yang seperti itu, asalkan kita lego. Biasanya wis aku lek curhat kayak jangan lego. Saya punya teman, setiap kali teman saya itu curhat, perempuan ini. Bu, perempuan tapi koncone dhewe. Bu, tapi kenal nggih Bu Kenal. Oh, nggih. Kamar biasa. Oh iya, oke. Dia aman Bu. Dia dua orang ini sempat cerita. Tapi ketika dia nggak berani cerita ke saya tidak curhat itu terakhir. Karena kalau dia curhat dengan saya, dia pasti nangis. Dan dia pasti kalau salah saya marahi. Tapi kenapa dia tiap kali masalah mentok mesti curhat ke saya? Berarti dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan nggak benar. Tapi saya sampaikan, Mas, sampean salah. Harus begini. Nangis, Pak. Begitu diseneni ya, seneni. Dan dicarikan solusi ora kok nyanyi tok. Ada solusi mesti ditinju sampean. Kali solusi ini. Dari mana kita dapat solusi? Dari pengalaman. Pengalaman hidup itu luar biasa, perjuangan hidup. Jadi kita itu dari pengalaman hidup itu guru yang istimewa, Mas. Oh, niku mboten awu-awu nggih Pak berarti. Mboten ngapusi. Karena pengalaman hidup itu yang kita lakukan. Saya pernah jadi guru. Kamu pernah jadi murid. Saya sudah pernah seperti kamu. Intinya aku ya tahu jadi mulai SD jadi murid sampai dengan hari ini saya punya anak. Tapi kamu belum pernah seperti saya karena nikah kamu sudah masih 3 tahun. Saya hampir 20 tahun. Pasti pengalaman itu membuat kita berbeda. Yang jelas kita berbagi solusi, bukan kita yang terbaik, Mas. Karena kita solusi itu bahwa beda-beda cara, beda-beda orang. Karena bahagia itu menurut sampean harus ngopi. Tapi tidak, kalau saya bahagia harus mandi. Kan beda cerita. Kalau mungkin Mas Ketut harus jungkir wali. Mungkin yang sana harus tidur dengan istrinya. Beda cari solusi. Tapi yang jelas solusi itu pasti ada. Ingat bapak-bapak, laki-laki, panjenengan semuanya adalah pimpinan di dalam rumah tangga. Pimpinan itu wajib hukumnya jenengan bisa adil dan cari solusi. Jangan cengeng seperti perempuan. Perempuan istri cengeng ke kita wajar. Mereka minta ke kita wajar. Anak saya nangis ke saya minta wajar. Tapi jangan sekali-kali kita diminta anak istri kita tambah nangis bareng-bareng nangis. Tidak diperbolehkan dan malu sebagai laki-laki. Malu sunat maneh. Kula mawon sing 3 tahun malu, mboten ate. Wis pokoke ngono ya. Nggih, ate. Nanti kan. Ora tau kan.
Ya gambaran saja, bukan kita yang terbaik, bukan. Kadang niku ngeten Pak, lek kula Karo mimi ya Mas. wes monggo monggo. Mau apa liyane? Ngomong enek oleh iklan wijo. Aja nang pijo mesane. Produsernya mumet enggak? Lek kula kadang niku kan menghadapi nggih jenengan leres jenengan sanjang niku. Lek misale menghadapi masalah niku setiap orang berbeda-beda memang. Lek misal kula nggih ngoten niku wau lek menjenengan adus lek kula nggih ngopi teng berita. Kadang kesurupan diluk. Diluk rumangsane. Rumangsane bae nek separuh sing pengira sadar. Jawil. Lah niku kan nggih cara Jawane solve problem. Penyelesaian masalahnya beda-beda. Tergantung misalnya ingkang disampaikan Pak Edi niku A. Nah, jenengan mulai B. Niku nggih tergantung masing-masing ngoten Pak nggih. Terus begitu. Yang jelas kita sebagai laki-laki pantang menyerah, pantang menangis kalau ada sesuatu. Karena tujuan utama mereka adalah ke kita. Kalau kita ikut lemah, Nggih. sudah Kita yang memikul Pak nggih. Nggih. Perlu sobat ketahui bahwa Bapak Edi niki sebenarnya dulu niku buatan dulu saat ini nggih tasik guru kula. Dan saya dulu itu memang saya murid, beliau guru. kayaknya muridku ya, kayaknya muridku. Lah, kula sering dikongkoni nggo tas ning alor ngidul wis oke aku wis barokah guru. Ngoten niku mboten napa-napa, Pak. Ngoten niku barokah guru ngoten niku. Iku mati guru sayang karo muridnya. Perhatian. Nah, kula niku sampai saat ini tetap ingat. Berarti nopo sing diajarkan Pak Edi itu bukan semata-mata hanya pelajaran itu saja, tapi juga unggah-ungguhnya bagaimana ke orang tua, bagaimana ke orang lain yang lebih tua atau orang tua sendiri. Ngoten lek kula nyimpulin, Pak. Kok kan dadi murid paling bangga. Saling ngeten lho. Bayane berarti lek misalnya jelek Kamu ning ngono aku gagal lagi kamu ning ngono berhasil dadi guru. lah misalnya jenengan ngulang kula terus ngulangne ini tirose lho nggih kula niku ilmune manfaat. Ingat, Ngoten niku lho. pernah saya sampaikan juga waktu sampean. Nggih nate. Sering saya sampaikan, untuk ilmu yang bangku di sekolah itu hanya berapa persen. Nggih. Tapi kamu nanti pengalaman hidup di luar sana itu yang luar biasa, yang akan membentuk kamu menjadi apa dan siapa. Yang jelas tetap tawaduk karo guru, siapapun itu gurunya, pasti kamu masih ingat. Sampai sekarang berhasil Pak Edi bangga. Alhamdulillah. Aku wis foto yang ini kelihatan saya masih muda ya, padahal Mungkin. murid saya. Lek menurut kula panjenengan niku mboten berubah lho katriyen. Ya enggak bangga, tambah bangga terus. Tambah bagus. Tambah banget. Iya Iki kan. bosone anu niku. Ngawinan niku. Lho, pengawinan. Jelas nonton Mas Didi. Sekarang kita itu mengajar bukan hanya memberikan ilmu, tapi kita juga memperpanjang usia. Kenapa? Kita selalu muda karena saya sudah punya cucu dari anak kamu, ya kan? Nggih, kita termasuk cucu loh ngoten nggih. Niku ya cucu saya banyak sekarang. Padahal saya tetap Nah, sejak awal ngajar hampir 15 tahun saya tetap muda. Ya kan? Tapi mboten krasa nggih. Enggak tahu rasa rumah sakit penggapi. Moro-moro mboten, maksudnya moro-moro lho. Iki wis dadi gue ngoten ya. Kok wis duwe anak cah. Iya, nggih. Sing ditengi sapa? Kalau sapi. Inilah kehebatan seorang guru. Guru nggih. Nek mboten krasa moro-moro ilmune moro-moro barokah. Nah, Dulu dari jadi murid sekarang jadi teman. jadi teman seperjuangan jadi guru alhamdulillah. Kula bangga. Ngeten mawon. Nggih mugi-mugi Ditambah lemu istirahat brengos. wah Nah, kula kerok guru. Sing kersane iki kan rada kereng. Jawa kesane ini rada. Iya, Pak. Maksud kula muga-muga iki kaya Pak Adi ngoten lho. Anu kanca-kanca. Walaupun ngene lho, guru iki aja dipandang sebelah mata. Guru kuwi walaupun bayarannya titik, ya jangan terbanter sih. Anakku guru mulai bapak bayarannya titik. Oh, barane cukup. Heeh. Nah, kuwi tapi ilmune lek manfaat, Masya Allah mengke kok
akhirat nggih Pak Haji. Nah, niku mengke anu Oke, lek misale saking akhirat niku ilmune lek manfaat iso awet ning akhirate muga-muga mlebu swarga. Amin. Aku yo manfaat. ilmune yo mek cetek lho Pak, dadi yo pokoke mlebu swarga. Rasaku kata-katamu sih tak sampai nih 17 tahun yang lalu pas sampai jadi murid kowe. Bisa eling. Berarti ilmunya manfaat. Manfaat alhamdulillah. Ilmu manfaat. Mungkin manfaat kula nggih ngoten niku mungkin lek misal wonten murid kok sampai dadi guru ilmu kula nggih sik eling ngono lho. Jawa kuwi Pak ngoten niku. Betul. Nggih. Nggih, alhamdulillah niki sampun dapat ilmu nggih adewe kanca-kanca. Alhamdulillah dapat ilmu dari Bapak Guru Edi. Edi sinten Pak kula? Edi Purnawan. Karo gurune ini aku kok gering. Edi Purnawan, Pak Edi Purnawan alhamdulillah dapat ilmu. Nggih, niku saged dipun cerna piyambak-piyambak lek misale wonten permasalahan ingkang sama relate adewe relate sing diceritakne Pak Edi niku. Misale kaya kula dadak ning guritan meh kesurupan barang ngono kuwi. Nah, niku kan saged memproses sendiri. Alhamdulillah dapat ilmu carane piye amrih karo bojo ki ora gampang tukaran sampai awet selawase. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Mungkin kalau misalkan kita cukupkan hari ini karena kita sudah dapat ilmu jarene Pak Edi mau cek bersambung dulu ya somben neh. Kalau lebih lanjut bisa telepon untuk konsultasi di bawah ini. Di bawah ini Kau ono Pak Kedoteng sakit ya. Di bawah. Konsultasi gratis. konsultasi gratis masalah pribadi lek pengen duwe bojo neh piye ngono Pak ya. Uang ngrungokne. Oh, aja saya Seorang rumah iya bahasa selalu dilindungi keluarga. selalu dilindungi keluarga. Sing marai muridku Bu aman. Ora, kula mboten. Kula sik 3 tahun. Sik 3 tahun, mungkin lek wis anu nggih pengen kalih no. Alhamdulillah entuk inspirasi saking Bapak Guru Edi niki wau. Nggih, terima kasih Bapak Edi sampun rawuh teng anu nggih apa ala kadarnya podcast ala kadarnya Asbah. Siap. Mungkin kedepannya bisa diundang lagi. Nek iso sering-sering. Sing sering-sering ya. Mawongmu Mas kula. Nggih. Kembali lagi nanti ke acara selanjutnya jangan lupa komen, like, and subscribe. Apa jenenge kan? Subscribe. Komen ya, ngono ki aja cedel-cedel to. Ya, nggih Pak Edi nggih. Nah, piye? Balik maneh? Neng Asbah. Aspirasi bapak-bapak. Kopi, segelas kopi nggowo 1000 inspirasi. Monggo.